Assalamualaikum, halo guys. Perkenalkan nama saya Gita Nurhadila Pratami. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakter building, citra diri, tanggung jawab, disiplin, rendah hati, integritas. Nomor NPM saya 988240512241196. Nah, ada beberapa poin. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu karakter building. Apa sih karakter itu? Karakter merupakan sifat yang dibawa oleh setiap individu yang setiap orang memiliki karakter masing-masing. Pengertian karakter lebih mengarah pada moral dan budi pekerti seseorang. Tentunya yang bersifat positif. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pengertian karakter building dari segi bahasa. Karakter building atau membangun karakter terdiri dari dua suku kata, yaitu membangun dan karakter. Artinya, membangun yang mempunyai sifat memperbaiki, membina, mendirikan. Sedangkan karakter adalah tabiat, watak, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Jadi, karakter building merupakan suatu upaya untuk membangun dan membentuk akhlak dan budi pekerti seseorang untuk menjadi baik. Karakter building memiliki peran penting dalam membentuk karakter seseorang. Proses pembentukan karakter, baik disadari maupun tidak, akan mempengaruhi cara individu tersebut memandang diri dan lingkungannya. Dan hal itu akan tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Terdapat 3 alasan mendasar mengenai pendidikan karakter building. Pertama, secara faktual. Disadari ataupun tidak, disengaja atau tidak, lembaga pendidikan seperti kampus berpengaruh terhadap karakter mahasiswa. Kedua, secara politis. Setiap negara mengharapkan warga negara yang memiliki karakter positif. Banyak hal yang berkaitan dengan kesuksesan pembangunan sebuah negara saat bergantung pada karakter bangsanya. Demokrasi yang diperjuangkan di banyak negara, sukses dan gagalnya juga tergantung pada karakter warga negara. Disinilah sebuah lembaga pendidikan seperti kampus harus berkontribusi terhadap pembentukan karakter agar bangsanya tetap bertahan. Ketiga, perkembangan mutakhir ternyata menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang efektif mampu mendorong dan meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan akademik kampus. Dengan kata lain, pendidikan karakter juga dapat meningkatkan pembelajaran. Selain itu, pendidikan karakter mampu menghantarkan mahasiswa untuk menghadapi lingkungan kerja. Dengan karakter yang baik, maka penyimpangan perilaku tidak terjadi. Sikap karakter yang kuat mampu mengoptimalkan aktivitas untuk mencapai sukses dan keterampilan dalam mewujudkan cita-cita sehingga dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dengan demikian, mahasiswa mempunyai rasa percaya diri dan tidak pernah ragu bekerja keras. Membiasakan diri bekerja dengan baik sepanjang perjalanan hidup, sekecil apapun kebaikan yang diperbuat dengan niat yang tulus dapat memperkaya dan menambah kokoh karakter serta pengalaman hidup yang sangat berguna bagi mahasiswa. Mengenal diri yang baik akan melahirkan konsep diri yang baik dan positif. Pada hal ini akan menghasilkan harga diri yang kuat dan percaya diri yang tinggi. Sebagai contoh, karakter seseorang guru yang profesional dan berkarakter yang optimal. Dalam rangka membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya tidak cukup hanya melakukan pembangunan secara fisik saja. Begitu juga ditentukan pembangunan non-fisik, yaitu pembangunan sumber daya manusianya. Dalam hal ini, keberhasilan satu bangsa untuk mencapai suatu tujuan tidak hanya ditentukan oleh dimilikinya sumber daya alam saja, akan tetapi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, karena dengan adanya kualitas sumber daya manusia, tentu dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Seperti yang telah dibahas bahwa karakter building memiliki peran penting dalam membentuk karakter seseorang. Dalam sejarah Islam sekitar 1500 tahun yang lalu,
Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa misi utama dalam mendidik manusia adalah untuk mengupayakan pembentukan karakter yang baik. Ajaran pertamanya adalah kejujuran, serta cara membangun karakter yang baik tersebut. Maka saat itu pula telah diajarkan bahwa manusia harus senantiasa mampu belajar dari ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang tidak tertulis. Materi selanjutnya adalah citra diri. Self-image atau citra diri adalah gambaran seseorang saat melihat dirinya sendiri. Setiap orang memiliki citra dirinya masing-masing dan tidak bisa dibandingkan dengan milik orang lain. Mengenal self-image sebagai bagian dari self-konsep citra diri bisa didapat dengan menumpuk pengalaman sedikit demi sedikit. Mengenal self-image sebagai bagian dari self-konsep citra diri bisa didapat dalam menumpuk pengalaman sedikit demi sedikit. Membangun citra diri ini sudah dimulai sejak usia dini. Pada awalnya, Anda akan menemukan secara tidak sadar dari orang tua dan pola asuh yang diterapkan. Semakin dewasa, Anda pun akan bertemu dengan banyak orang. Anda akan mengadopsi berbagai informasi yang Anda serap dan seleksi untuk kemudian digunakan sebagai pengembangan diri. Konsep citra diri seseorang. Citra diri dalam psikologi dalam bentuk yang paling dasar akan membentuk gambaran mental internal atau ide mengenai diri sendiri. Bagaimana cara berpikir dan merasa mengenai diri sendiri berdasarkan penampilan, kinerja, dan hubungan-hubungan yang mempengaruhi kehidupan, sebagaimana tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup seseorang. Setiap kali kita mempertanyakan mengenai penampilan diri, sebagaimana penting diri, dan bagaimana kondisi diri kita, akan membangun dasar citra diri tersebut. Citra diri seseorang adalah kesan yang dimilikinya mengenai diri sendiri yang membentuk persepsi kolektif mengenai aset dan kewajiban seseorang. Dengan kata lain, self-image adalah bagaimana seseorang berdasarkan kekuatan dan kelemahannya yang kerap kali menjadi jelas melalui label yang diberikan diri sendiri untuk menggambarkan kualitas dan karakteristik diri. Misalnya, gambaran seperti saya pintar, saya cantik, saya lucu, saya bisa, saya kuat. Nah, itu gambaran merupakan beberapa contoh dari berbagai label yang bisa disematkan kepada diri sendiri dan kesimpulan tidak terhindarkan yang bisa dicapai. Kesimpulan inilah yang mendasari pemahaman positif atau negatif mengenai citra diri seseorang. Lebih jauh lagi, label ini akan membentuk dasar diri, kepercayaan terhadap diri sendiri. Citra diri seseorang tidak dibangun berdasarkan realita. Faktanya, citra diri dibangun akan persepsi seseorang mengenai kenyataan dan itu dipengaruhi oleh bagaimana orang tersebut mempercayai pandangan masyarakat dan orang lain terhadap dirinya. Jenis dan dimensi citra diri. Berdasarkan definisi mengenai citra diri, maka citra diri dalam psikologi terdiri dari 4 jenis, yaitu citra diri yang dihasilkan dari bagaimana cara seseorang memandang dirinya sendiri, lalu citra diri yang dihasilkan dan bagaimana cara orang lain melihat seseorang atau individu, lalu citra diri yang dihasilkan dari bagaimana cara seseorang atau individu menganggap pandangan orang lain terhadapnya. Dengan kata lain, bagaimana ia berpikir orang lain memandang dirinya. Lalu yang terakhir, citra diri yang dihasilkan dari bagaimana cara seseorang memandang anggapan dirinya sendiri atau bagaimana ia menjadi dirinya yang ideal. Citra diri juga melibatkan beberapa dimensi yang digunakan seseorang untuk menilai keseluruhan dirinya sendiri. Dimensi dari citra diri dalam psikologi adalah dimensi fisik. Dimensi fisik yaitu bagaimana seseorang mengevaluasi penampilan fisiknya, baik itu dari bentuk tubuh, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Lalu dimensi psikologis. Bagaimana seseorang dapat mengevaluasi kepribadiannya secara psikologis. Lalu dimensi intelektual. Evaluasi akan kecerdasan diri sendiri yang dilakukan sendiri. Lalu dimensi keterampilan.
Bagaimana evaluasi yang dilakukan seseorang akan keterampilan sosial dan keterampilan teknisnya. Selanjutnya, dimensi moral. Bagaimana cara seseorang mengevaluasi nilai-nilai dan prinsip hidupnya. Selanjutnya, dimensi seksual. Bagaimana seseorang merasa cocok dengan norma-norma maskulin atau feminim dalam masyarakat. Semua elemen dan dimensi ini menjadi salah satu cara berpikir yang mungkin dilakukan seseorang mengenai penampilan atau citra dirinya. Citra diri ini ada dua, citra diri positif dan citra diri negatif. Dengan citra diri yang positif, kita akan bersikap realistis tentang kewajiban dan keterbatasan yang kita miliki. Di sisi lain, citra diri yang negatif membuat kita berfokus pada kelemahan dan ketidaksempurnaan. Citra diri yang sehat harus dimulai dengan menerima segala hal yang ada dalam diri sendiri. Peran dan fungsi citra diri. Citra diri dalam psikologi bisa tertanam di alam bawah sadar seseorang karena pengaruh orang lain, lingkungan, pengalaman masa lalu, atau sengaja ditanamkan oleh dirinya sendiri melalui pikiran sadarnya. Citra diri dapat berpikir positif dan membangun kepribadian seseorang dengan baik. Namun, juga ada yang bersifat negatif dan merusak mental seseorang. Peranan citra diri dalam kehidupan seseorang antara lain yaitu menjadi cetakan dasar kehidupan seseorang sehingga ia akan menjalani kehidupan sesuai dengan gambaran mental dalam citra dirinya. Gambaran mental yang ada dalam pikiran bawah sadar seseorang mengenai citra dirinya akan cenderung muncul juga pada kehidupan nyata. Pencapaian dan kiprah seseorang dibatasi oleh citra dirinya sehingga tidak akan pernah melewati batasan yang tergambar pada pikiran bawah sadarnya. Citra diri yang negatif akan menghancurkan seseorang dan membawa kegagalan karena menarik unsur negatif ke dalam hidupnya. Juga mengalami gangguan konsep diri. Citra diri yang positif juga akan menarik hal-hal positif dalam hidup seseorang sehingga membawa keberhasilan. Fungsi citra diri dalam psikologi hanya akan bermanfaat dalam kehidupan jika citra diri tersebut positif dan realistis. Beberapa manfaat dari citra diri yang positif yaitu meningkatkan rasa percaya diri sehingga menjadi kunci utama keberhasilan seseorang. Meningkatkan semangat dan gairah hidup karena mengetahui potensi diri sendiri. Menumbuhkan keberanian untuk merealisasikan tujuan dan sasaran hidup seseorang. Hidup lebih bebas dari ketakutan dan keraguan karena telah menemukan potensi dan kepercayaan diri. Menentukan siapa diri kita akan membuat kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan di mana saja. Menemukan potensi diri yang tersembunyi juga akan terjamin keberhasilan dalam hidup. Hubungan citra diri dengan aspek diri lainnya. Citra diri dalam psikologi berhubungan dengan apa yang dilihat seseorang ketika ia bercermin. Namun sejatinya pengertian citra diri jauh lebih dalam daripada itu. Citra dari merujuk kepada bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri dalam tingkat yang lebih luas, baik itu secara internal maupun secara eksternal, atau cara mengenal diri sendiri menurut psikologi. Menurut definisinya, citra diri adalah bagaimana seseorang mempersepsikan dirinya sendiri. Citra diri adalah sejumlah kesan diri yang telah terbangun seiring berjalannya waktu. Citra diri ini bisa menjadi sangat positif, memberi seseorang kepercayaan diri dalam pikiran dan tindakannya, atau negatif yang membuat seseorang mudah meragukan idenya sendiri. Hubungan citra diri dalam psikologi dengan aspek-aspek diri yang lain yaitu konsep diri. Konsep diri atau self-concept. Citra diri terkait dengan konsep diri yang dimiliki seseorang dalam pengertiannya. Konsep diri adalah pengetahuan pribadi kita mengenai siapa diri kita, termasuk semua pikiran dan perasaan mengenai diri sendiri secara fisik, pribadi, dan sosial. Kedua hal ini berhubungan erat, tetapi bukan kedua hal yang sama. Konsep diri lebih menyeluruh daripada citra diri, melibatkan bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri, berpikir mengenai dirinya, dan bagaimana ia merasa mengenai dirinya sendiri sehingga berkembang menjadi
jenis-jenis konsep diri. Citra diri merupakan satu komponen yang membentuk konsep diri menurut Leo 2008. Lalu selanjutnya ada harga diri atau self-esteem. Demikian pula mengenai hubungan citra diri dan harga diri yang saling berkaitan, karena bagaimana cara kita memandang diri kita akan menjadi faktor yang berperan besar terhadap perasaan kita tentang diri sendiri. Akan tetapi, harga diri memiliki arti lebih dalam daripada citra diri. Harga diri secara keseluruhan adalah rasa hormat yang kita miliki untuk diri sendiri, melibatkan seberapa menguntungkan atau tidak perasaan tersebut kepada diri sendiri. Citra diri yang negatif dapat mempengaruhi harga diri serta konsep diri dalam psikologi. Dan rendahnya harga diri juga akan cenderung disertai citra diri negatif. Begitu juga sebaliknya, jika memiliki citra diri yang positif, maka harga diri pun akan lebih tinggi. Selanjutnya ada identitas atau identity. Begitu pula dengan identitas sebagai konsep yang terkait erat dengan citra diri dalam psikologi. Identitas lebih besar dan lebih menyeluruh daripada citra diri. Identitas adalah keseluruhan ide mengenai siapa diri kita seperti dikemukakan oleh Roy Baumeister. Istilah identitas mengacu kepada definisi yang dibuat dan ditumpangkan pada diri seseorang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa identitas adalah keseluruhan gambaran mengenai siapa diri kita yang kita percayai atau yakini. Dalam pentingnya menemukan jati diri dan citra diri adalah bagian dari keseluruhan gambaran tersebut. Mereka menerima dan mengetahui siapa dirinya dan bagaimana dirinya pada saat itu, dan melakukan yang terbaik dengan apa yang dimiliki. Citra diri yang sehat tentunya terbangun di atas harga diri yang tinggi, dan keduanya akan berfungsi bersama untuk membentuk kepribadian yang sehat dan secara efektif membentuk dasar akan kehidupan yang berdaya. Lalu materi selanjutnya ada tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti siap menanggung segala risiko atas perbuatan sendiri. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab yaitu: yang pertama, bersungguh-sungguh dalam segala hal. Yang kedua, berusaha melakukan yang terbaik, disiplin, dapat dipercaya, taat aturan, jujur dalam bertindak, berani menanggung risiko, dan rela berkorban. Ada beberapa bentuk tanggung jawab, yaitu tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia punya tanggung jawab untuk beriman kepada Tuhan. Tanggung jawab ini contohnya menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Contohnya saja, rajin beribadah dan melakukan perbuatan baik di kehidupan sehari-hari. Bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya bersyukur karena bisa sekolah, makan, dan hidup sehat. Memelihara dan menjaga lingkungan ciptaan Tuhan. Contohnya bersih-bersih rumah, membereskan tempat ibadah, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Tanggung jawab kepada diri sendiri. Setiap individu punya kewajiban untuk memenuhi hak dan kewajiban. Tujuan tanggung jawab kepada diri sendiri untuk memecahkan masalah dan mengenal diri sendiri. Contoh bertanggung jawab kepada diri sendiri yaitu menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan, menjaga diri dari hal-hal yang membahayakan, menjaga kesehatan dan gizi seimbang, selalu waspada dan menjaga keamanan di tempat yang berbahaya, melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab, berjanji akan menaati tanggung jawab kepada perkataan dan perbuatan, bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah diambil. Tanggung jawab kepada keluarga. Keluarga terdiri dari orang tua, anak-anak, dan anggota keluarga lain. Keluarga termasuk ke dalam lingkungan masyarakat yang lebih kecil. Sebagai anggota keluarga, kita harus tanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga.
Dalam sebuah keluarga, seorang ayah, ibu, dan anak akan berperan untuk kesejahteraan, pendidikan, dan keselamatan. Umumnya setiap keluarga memiliki peraturan dan hukuman untuk mendidik anggotanya. Contoh bertanggung jawab dalam keluarga yaitu menjaga nama baik keluarga, memelihara lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman untuk anak-anak, membuat peraturan yang sudah ditetapkan bersama, sikap dan perilaku disiplin sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di dalam keluarga, menjaga hubungan baik untuk saling menghormati, menyayangi, dan menghargai keluarga. Lalu tanggung jawab kepada masyarakat. Contohnya yaitu berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Contohnya seperti bersih-bersih desa, karang taruna, ikut kegiatan poskamling, kegiatan dalam lingkungan untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban di masyarakat. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan dalam masyarakat. Contohnya, tidak mencuri dan main hakim sendiri. Berani melaporkan kejadian mencurigakan dan merugikan masyarakat yang berwenang. Contoh, melapor pada polisi jika ada kejadian mencurigakan di lingkungan. Menghargai perbedaan masyarakat yang berbeda, suku, agama, budaya. Pada tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Individu punya kedudukan menjadi warga negara. Setiap negara memiliki norma, aturan, hukum yang berlaku untuk warga negaranya. Warga negara bertanggung jawab kepada negara serta tidak berbuat semaunya sendiri. Contoh bertanggung jawab kepada negara yaitu mencintai tanah air, melestarikan bahasa dan seni budaya, menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, mencintai produk dalam negeri, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kenapa sih kita harus tanggung jawab? Adakah manfaat tanggung jawab? Seseorang akan dipercayai, dihormati dan dihargai, serta disenangi oleh orang lain ketika kita bertanggung jawab. Tanggung jawab yang dilakukan secara konsisten membuat seseorang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Sikap tanggung jawab ini membuat seseorang melakukan perencanaan dan bertindak lebih hati-hati. Individu akan lebih kuat dan tegar untuk menghadapi suatu permasalahan melalui tanggung jawab yang harus diselesaikan. Oke, ke materi selanjutnya, sikap disiplin. Sikap disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Disiplin adalah upaya untuk memberikan suatu objek rasa nilai atau obsesi untuk menaati aturan. Disiplin selalu merupakan sikap yang benar tentang janji agar orang lain percaya. Begitu juga dengan orang yang berwirausaha, mereka harus disiplin agar orang lain percaya pada mereka. Nah, sikap disiplin harus dipelajari dan dibiasakan sejak kecil. Maka mulailah mendisiplinkan anak sejak dini. Karena kebiasaan disiplin tersebut akan terbawa hingga dewasa. Jadi pada dasarnya, disiplin adalah suatu yang dapat dilatih. Pelatihan disiplin diharapkan dapat meningkatkan pengendalian diri, kepribadian atau ketertiban, dan efisiensi. Ringkasnya, kita dapat menyimpulkan bahwa disiplin berkaitan dengan pengendalian diri sehingga kita dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat untuk mendorong perilaku yang bertanggung jawab dalam jangka panjang. Nah, ada beberapa pendapat menurut ahli. Nah, menurut Siswanto 2001, melihat disiplin ini adalah sikap menghormati, menghargai, tunduk, dan tunduk pada peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dan apabila kewajiban dan wewenang yang dilimpahkan itu dilanggar, maka sanksi tidak dapat dielakkan. Menurut Plipo dalam Atmo di Wirjo tahun 2000,
Disiplin adalah segala upaya untuk mengkoordinasikan perilaku masa depan dengan menggunakan hukum dan penghargaan. Definisi di atas menitik beratkan pada konsep disiplin sebagai upaya menata perilaku seseorang dengan cara yang terbiasa melakukan sesuatu yang seharusnya dirangsang dengan hukuman dan penghargaan. Menurut Departemen Pendidikan tahun 2001, dalam pandangan ini, disiplin adalah sikap konsisten dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini, disiplin adalah ketaatan terhadap sesuatu aturan atau suatu aturan yang telah disepakati atau ditetapkan. Ada beberapa macam sikap disiplin. 1. Disiplin waktu. Seseorang bisa menggunakan waktu dengan baik dan membaginya. Waktu sangat berharga dan salah satu kunci sukses adalah menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Yang kedua, disiplin ilmu. Disiplin ilmu adalah memenuhi semua syarat yang ditetapkan sebagai seorang ilmuwan. Jika ilmuwan memiliki bidang keilmuan dan berprinsip membangun kebaikan dan manfaat bagi orang banyak. Yang ketiga, ada disiplin pribadi. Disiplin pribadi adalah memberikan orientasi diri terhadap tujuan yang diinginkan melalui latihan dan pengembangan. Disiplin adalah praktek batin yang tercermin dalam tindakan yang bertujuan untuk menjaga orang dalam ketaatan pada aturan. Disiplin ini diharapkan dapat melatih siswa untuk mematuhi peraturan sekolah, memperlancar proses belajar mengajar, dan memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Materi selanjutnya yaitu rendah hati. Rendah hati sering disebut tawadu, yang berarti tidak angkuh dan tidak sombong. Orang yang rendah hati selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Perilaku rendah hati harus dimiliki oleh semua orang, bukan hanya penting di lingkungan kerja, namun insan menjadi makhluk sosial dan individu yang saling membutuhkan satu sama lain. Keutamaan rendah hati. Selain tujuan, ternyata rendah hati juga mempunyai keutamaan. Berikut ada beberapa keutamaan rendah hati. Rendah hati akan memberikan jalan menuju surga. Allah akan mengangkat derajat orang yang merendahkan dirinya. Disenangi serta dihormati oleh orang lain. Disenangi oleh banyak orang, memiliki banyak teman, hatinya akan selalu tenang dan tentram, mewarisi sikap mulia dari para nabi. Tawadu adalah jalan menuju kedudukan yang mulia. Nah, itu beberapa keutamaan rendah hati. Ada banyak contoh sikap rendah hati. Yang pertama, tidak segan meminta donasi. Maksud tidak segan meminta donasi di sini yaitu meminta donasi terutama untuk hal-hal remeh, terkadang gengsi dilakukan. Tetapi tidak bagi orang yang rendah hati. Waktu menemukan kesulitan dalam menyelesaikan sesuatu, mereka tidak akan segan untuk meminta pertolongan. Yang kedua, mudah berterima kasih. Mereka akan cepat mengatakan terima kasih atas pertolongan atau pelayanan yang berasal dari orang lain. Contohnya pada pelayanan yang membawakan makanan, kurir yang mengantar paket, atau hal-hal yang lain. Lalu selanjutnya mampu mengendalikan ego. Orang yang rendah hati lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat pada perselisihan atau ketidakkesepakatan yang melibatkan ego. Hal ini karena mereka tahu bahwa setiap orang memiliki perspektif yang tidak sinkron dan perspektif tadi sama berharganya dengan yang mereka miliki. Lalu orang yang rendah hati itu simple atau mudah diajak kompromi. Orang yang sombong cukup sulit diajak kompromi. Berbeda dengan menggunakan mereka yang mempunyai kerendahan hati dalam dirinya. Orang yang rendah hati cenderung simple atau mudah diajak kompromi pada tengah dan mencapai kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini berlaku pada segala aspek baik pekerjaan juga hubungan.
Nah, selanjutnya orang yang rendah hati adalah orang yang selalu bersyukur menggunakan apa yang ia miliki. Bersyukur menggunakan apa yang ia miliki, baik itu pada syarat lapang atau susah. Senang merupakan perwujudan asal perilaku rendah hati. Jadi, orang yang rendah hati senantiasa mampu merasa bahagia serta gembira. Maka banyak-banyaklah bersyukur atas seluruh nikmat Allah agar kita selalu rendah hati. Nah, di poin terakhir, biasanya orang yang rendah hati itu bisa menolong orang yang telah berbuat jahat terhadap dia, terhadap kita gitu, misalkan kita yang rendah hati. Nah, meskipun orang tersebut sudah berbuat kurang baik kepada mereka atau kepada kita, maka ketika ia dalam kesulitan, kita wajib untuk membantu dan menolongnya. Sikap tetap mau menolong orang lain yang sudah berbuat baik atau berbuat jahat terhadap kita ialah cerminan berperilaku rendah hati. Tanda-tanda orang rendah hati. Yang pertama, mengakui kesalahan. Mereka akan cukup rendah hati untuk mengakui kesalahan setiap kali mereka melakukan kesalahan. Mereka tidak akan masalah untuk mengatakan maaf dan meminta pengampunan. Yang kedua, menerima kesalahan. Sehubungan dengan ciri sebelumnya, mereka tidak akan membela tindakan salah mereka. Mereka akan dengan rendah hati mendengarkan keluhan atau kritik dan saran dari orang lain. Yang ketiga, mereka terbuka untuk dikritik. Mereka mudah belajar. Mereka tidak tersinggung ketika sedang dikritik oleh temannya. Bahkan mereka berterima kasih atas kritikan karena kritikan itu membangun mereka menjadi lebih baik. Mereka tidak egois sehingga harga diri mereka tidak terluka. Ada beberapa contoh orang yang rendah hati. Yang pertama, mendahulukan orang lain. Orang dengan sikap rendah hati tidak ragu untuk memprioritaskan orang lain dalam bertindak. Hal ini bukan untuk menunjukkan rasa kepedulian mereka, karena orang-orang tersebut benar-benar ingin menolong sesama. Yang kedua, mau mendengarkan orang lain. Orang dengan sikap rendah hati tidak akan memotong pembicaraan orang, melainkan akan mendengarkan orang tersebut secara sesama dan menunjukkan ketertarikan mereka akan topik yang terkait. Yang ketiga, mereka mau belajar sesuatu yang baru. Karena orang-orang dengan sikap rendah hati menyadari segala kekurangan yang mereka miliki. Mereka tidak segan untuk mencari ilmu yang baru agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik dibanding sebelumnya. Materi terakhir, yaitu integritas. Apa itu integritas? Integritas artinya mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Apa saja ciri-ciri orang yang berintegritas? Seseorang yang memiliki integritas akan tercermin melalui perilaku atau tindakan dan sikapnya. Hal ini dapat diketahui melalui karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Nah, ciri-ciri orang yang berintegritas itu seperti apa? Orang yang berintegritas memiliki sikap yang jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Lalu, orang yang memiliki integritas bertindak transparan dan konsisten. Lalu, selanjutnya, orang yang berintegritas menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal yang tercela. Lalu, orang yang memiliki integritas bertanggung jawab atas hasil kerjanya sendiri. Yang terakhir, orang yang berintegritas memiliki sikap objektif. Sikap tegas untuk membenci korupsi, berpegang pada prinsip, dan memperlakukan diri sendiri sebagai nilai moral. Kualitas, sifat, atau keadaan yang mewakili kesatuan utuh memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan otoritas, dan integritas. Integritas dalam hal ini tidak hanya terdiri dari kata-kata pemanis, retorika, tetapi juga perbuatan. Jika dimulai dengan kejujuran, kehandalan, dan banyak sifat mulia lainnya. Inilah sifat-sifat karakter yang dibutuhkan seseorang pemimpin sekarang dan selamanya, yang melekat secara alami
dan manusia yang paling dipilih sebagai pribadi Al-Musyafa Muhammad SAW sebagai penyempurna karakter manusia. Hal ini berkaitan dengan hati, yaitu kemampuan untuk menjalankan hati nurani yang baik seperti kejujuran, integritas, dan dedikasi. Integritas didasarkan pada 3 unsur utama, yaitu kepemimpinan, konsistensi, dan nilai komitmen. Nilai-nilai ini adalah pedoman yang dibutuhkan oleh setiap individu. Integritas diperkuat ketika pemimpin konsisten dan berkomitmen terhadap apa yang mereka katakan dan lakukan. Tanpa integritas, kita akan kehilangan kepercayaan karena orang lain berpaling dari kita untuk menghindari kekecewaan. Integritas adalah praktik bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten dan tanpa kompromi terhadap prinsip, nilai moral, dan etika yang teguh. Contoh bentuk integritas. Ada 5 kebiasaan atau contoh integritas yang harus dimiliki setiap individu, terutama mereka yang mencari integritas tingkat tinggi dalam hidupnya. Kelima kebiasaan ini adalah contoh integritas. Yang pertama, selalu datang tepat waktu. Pertama dan terpenting, biasakan untuk tepat waktu. Sikap ini berkaitan dengan tingkat komitmen dan waktu kita yang tinggi. Karena datang tepat waktu berarti menghargai waktu dan waktu orang lain, waktu kita dan waktu orang lain. Yang kedua, mengklarifikasi komitmen yang tidak dapat kita buat. Integritas mencakup komitmen dan keuletan terhadap sesuatu. Oleh karena itu, kita harus menghindari segala sesuatu yang tidak mungkin dicapai sejak awal, yaitu yang tidak sesuai dengan nilai dan prinsip hidup kita. Yang ketiga, memperjelas tindakan dan catatan yang ditulis di akhir setiap pertemuan. Sangat penting untuk memberi penjelasan, tujuannya agar apa yang kita pahami dan catat cocok dengan apa yang dipikirkan orang lain pada saat rapat. Salah satu alasan utama mengapa banyak hal yang diabaikan dalam rapat adalah karena tidak ada orang yang mengatur segalanya, baik itu poin utama rapat atau kesepakatan akhir. Yang keempat, selalu memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Orang yang berintegritas selalu berusaha memenuhi tanggung jawabnya. Selain itu, mereka berusaha untuk mencapai hasil terbaik tanpa menyalahkan pihak lain. Jadi, jika kamu memang menginginkan integritas yang tinggi, mulailah menggunakan kebiasaan yang baik untuk menunaikan segala tanggung jawab yang ada. Apakah tanggung jawab kecil atau besar, nama tanggung jawab harus ditulis dengan hati-hati. Yang terakhir atau yang kelima, jangan biarkan stres mengendalikan integritas. Stres dan tekanan seringkali membuat orang tidak nyaman karena mengambil jalan pintas dan melemahkan integritas. Misalnya, mantan karyawan perusahaan jet adalah orang yang sangat teliti. Namun karena keadaan yang membuat pekerjaannya sulit dan hampir putus asa, ia melawan hukum. Integritas dan manfaatnya. Manfaat integritas secara fisik, integritas dapat membuat seseorang menjadi sehat dan bugar. Dengan keadaan ini, seseorang dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari. Manfaat integritas secara intelektual, integritas dapat mengoptimalkan kinerja otak seseorang. Manfaat integritas emosional. Integritas dapat membuat diri seseorang penuh motivasi, empati, serta rasa solidaritas yang tinggi dalam interaksi kerja. Manfaat integritas spiritual. Integritas membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dalam mengartikan sesuatu, termasuk pengalaman hidupnya, seperti keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialaminya. Manfaat integritas sosial. Integritas mampu mengembangkan hubungan antar individu maupun lingkungan masyarakat. Misalnya, membuat seseorang mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas maupun kegiatan yang menuntut kekompakan serta kerjasama yang baik. Baik, segitu saja materi yang saya dapat sampaikan. Semoga mudah dipahami dan mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!